Pernikahan Kilat CEO Bab 4. Kehidupan di bawah atap yang sama. Hari pertama Kayla tinggal di mansion Arya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Rumah itu terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dingin, baik secara harfiah maupun metaforis. Para pelayan yang ia temui selalu menundukkan kepala tanpa berkata banyak. Mereka memanggilnya Nyonya dengan sopan. Tetapi Kayla tahu mereka melakukannya hanya karena perintah, bukan karena rasa hormat. Ia berjalan menyusuri lorong panjang dengan dekorasi mewah yang terlihat seperti museum. Di salah satu dinding terdapat lukisan besar keluarga Arya. Wajah mereka tampak serius. Tidak ada satupun senyuman. Kayla merasa kecil dan tidak pada tempatnya di rumah itu. Ketika ia sampai di ruang makan, Arya sudah duduk di sana, membaca dokumen di tangannya sambil menikmati sarapan. Ia bahkan tidak melirik Kayla ketika ia masuk. "Selamat pagi," sapa Kayla pelan, mencoba memecahkan keheningan. Arya hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Sarapanmu ada di meja." Kayla duduk dengan canggung di kursi yang jauh darinya. Sepiring makanan mewah sudah disiapkan untuknya. Tetapi ia merasa sulit untuk menikmati apapun di hadapan pria itu. "Jadwal hari ini?" tanya Arya tiba-tiba, memecah keheningan. Kayla mengernyit. "Jadwal apa?" Arya menatapnya sekilas, lalu menghela nafas. "Kita harus menghadiri acara amal malam ini. Itu bagian dari kesepakatan kita. Kau hanya perlu berdiri di sampingku dan tersenyum." Kayla merasa tidak nyaman dengan cara Arya berbicara. Seolah-olah ia adalah aksesoris yang bisa dipamerkan. Namun ia hanya mengangguk. "Baik," jawabnya singkat. Sepanjang hari, Kayla mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia mengunjungi taman belakang yang luas, perpustakaan yang penuh dengan buku-buku mahal, dan dapur yang lebih besar dari ruang tamu rumah lamanya. Namun, di tengah kemewahan itu, Kayla merasa terasing. Tidak ada kehangatan atau kehidupan di rumah ini. Hanya dinding-dinding dingin dan kesunyian yang menyesakkan. Ketika sore tiba, seorang pelayan wanita datang ke kamarnya dengan gaun malam yang elegan. "Nyonya, ini gaun untuk acara malam ini. Apakah Anda memerlukan bantuan untuk bersiap-siap?" tanyanya dengan sopan. Kayla tersenyum kecil. "Tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri." Pelayan itu mengangguk sebelum pergi, meninggalkan Kayla sendirian lagi. Malamnya, Kayla berdiri di depan cermin dengan gaun malam yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia memandang bayangannya sendiri dengan perasaan aneh. Ia tampak berbeda, lebih anggun, lebih elegan. Namun di dalam hatinya, ia tetaplah Kayla yang sama. Wanita sederhana yang kini terjebak dalam kehidupan yang bukan miliknya. Ketika ia turun ke ruang tamu, Arya sudah menunggunya. Ia mengenakan setelan hitam yang membuatnya terlihat semakin berwibawa.
Untuk sesaat, Kayla tidak bisa mengalihkan pandangannya. Arya memandangnya dengan ekspresi netral. "Kau siap?" Alia mengangguk. "Iya." Mereka naik ke dalam mobil mewah dan menuju ke tempat acara amal. Selama perjalanan, tidak ada percakapan di antara mereka. Arya sibuk dengan ponselnya, sedangkan Kayla memandang keluar jendela, mencoba menenangkan dirinya. Acara amal itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Begitu mereka tiba, semua mata langsung tertuju pada mereka. Arya berjalan dengan percaya diri, sementara Kayla mencoba mengikuti langkahnya dengan gugup. "Aku akan memperkenalkanmu sebagai istriku," bisik Arya pelan saat mereka memasuki ruangan. Kayla hanya mengangguk, merasa semakin canggung dengan situasi ini. Malam itu, Arya memperkenalkan Kayla kepada banyak orang penting. Ia selalu memperlakukannya dengan sopan di depan orang lain, tetapi Kayla tahu itu hanya untuk menjaga citranya. Salah satu tamu, seorang wanita cantik dengan gaun merah mencolok, menghampiri mereka dengan senyum tipis. "Arya, jadi ini istrimu? Aku tidak menyangka kau akhirnya menikah," katanya dengan nada sinis. "Ini Kayla," kata Arya singkat, tanpa menjelaskan lebih jauh. Wanita itu menatap Kayla dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. "Kau beruntung, Nyonya. Menikahi pria seperti Arya adalah impian banyak wanita." Kayla hanya tersenyum kaku. Ia tahu tidak ada gunanya membalas komentar itu. Setelah wanita itu pergi, Kayla merasa lega. Tetapi ia juga sadar bahwa berada di sisi Arya berarti harus menghadapi banyak tatapan dan komentar seperti itu. Ketika acara akhirnya selesai, mereka kembali ke mansion. Arya mengantar Alia sampai ke tangga. Tetapi sebelum mereka berpisah, ia berkata, "Kau melakukannya dengan baik malam ini." Kayla terkejut mendengar pujian itu. Tetapi ia tahu Arya tidak benar-benar tulus. "Terima kasih," jawabnya pelan. Tanpa berkata-kata apa lagi, Arya berjalan menuju ruang kerjanya, meninggalkan Kayla sendirian di lorong yang sepi. Malam itu, Kayla merasa merenungkan keputusannya. Hidup di bawah atap yang sama dengan Arya serasa seperti berada di dunia lain. Dunia yang dingin, penuh aturan, dan jauh dari apa yang ia impikan. Namun di balik itu semua, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah rasa penasaran terhadap pria yang tampak begitu kuat, tetapi begitu sulit untuk didekati. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.